Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. وقال الله تعالى عيدا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال رسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال رسول صلى الله عليه وسلم أيضا خير الناس anfa'uhum linnas. Para pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat dan hadis yang telah saya bacakan tadi itu terkait dengan judul kultum kita hari ini adalah memperkuat iman dan kebaikan sosial dalam Islam. Berbicara tentang kekuatan iman dan kebaikan sosial dalam Islam, ini adalah dua hal yang saling berkaitan. Kenapa saya katakan demikian? Iman yang kuat harus tercermin dalam amal saleh dan kepedulian sosial. Sebagaimana ayat yang telah saya bacakan tadi, surah Al-'Ashr. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ayat ini menunjukkan bahwa iman harus disertai dengan amal saleh dan kepedulian sosial. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama dalam hal kebaikan dan meninggalkan keburukan. Sebagai penegasan, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu, iman seseorang diuji dengan bagaimana ia memperlakukan orang lain. Di hadis lain disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dengan demikian, keimanan yang kuat seharusnya mendorong seseorang untuk memberi manfaat kepada orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat contoh konkret daripada kekuatan iman dan kebaikan sosial. Yang pertama adalah membantu fakir miskin. Ya, di momen Ramadan ini mari kita memberikan sedekah dan zakat untuk meringankan beban sesama dan saudara seiman kita. Kemudian yang selanjutnya menjaga silaturahmi, mempererat hubungan dengan keluarga dan sahabat sebagai bentuk kepedulian sosial. Menolong orang yang kesulitan. Kita membantu seseorang yang membutuhkan bantuan tanpa mengharapkan imbalan. Begitu pula menjadi relawan, dalam artian kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, membantu korban bencana, atau mendidik anak-anak yang kurang mampu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menutup kultum ini, saya ingin menyampaikan beberapa kisah inspiratif yang bisa kita jadikan tolak ukur tentang kekuatan iman dan kebaikan sosial. Kita tahu bersama sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal dengan kemurahannya. Ketika Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah dari perbudakan dengan hartanya sendiri, ini menunjukkan bahwa keimanan yang kuat mendorong seseorang untuk peduli terhadap sosial dan keadilan. Riwayat lain, sahabat Nabi Umar bin Khattab, suatu ketika Umar bin Khattab menyamar dan berjalan di kota untuk melihat keadaan rakyatnya. Ia menemukan seorang ibu yang sedang memasak batu untuk menenangkan anak-anaknya yang kelaparan. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar segera mengambil gandum dari gudang negara dan mengantarkannya sendiri ke rumah ibu tersebut. Ini adalah contoh nyata pemimpin yang beriman dan peduli terhadap
rakyatnya. Riwayat lain, dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang wanita yang dikenal sebagai pendosa. Tetapi Allah mengampuni dosanya karena ia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Dalam sabdanya Rasulullah bersabda, seorang wanita penzina diampuni dosanya oleh Allah karena ia melihat seekor anjing kehausan lalu ia melepas sepatunya dan mengambil air untuk diberikan kepada anjing tersebut. Itulah penyebabnya Allah mengampuninya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menunjukkan bahwa kebaikan sosial sekecil apapun memiliki nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, memperkuat iman dan kebaikan sosial bukan sekedar teori, tetapi harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalil dari Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa iman dan amal saleh harus berjalan beriringan. Kisah-kisah para sahabat dan orang-orang saleh menjadi inspirasi bagi kita untuk membantu sesama. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang semakin beriman dan bermanfaat bagi orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.